Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Auli Anjani dari kelas 11-12 Multimedia 2 nomor absen 4. Di sini saya akan membuat tutorial Cast the Edge di 3ds Max. Nah, untuk materi yang kita butuhkan yaitu curve out of range yaitu pingpong. Kemudian untuk materialnya displacement, untuk modifier list, flex, exform dan juga melt. Untuk persiapan seperti biasa, kita buka dulu aplikasi 3ds Max-nya. Setelah itu, kita akan membuka file start.max dengan cara klik file, kemudian merge. Kita cari file start.max-nya. Kita klik, kemudian open. Kita checklist all, kemudian oke. Oke lagi. Kita atur posisinya agar enak untuk pengeditan. Seperti ini. Setelah itu, nah ini karena objek satu sama lain belum terkait dengan badannya, kita akan mengaitkannya dengan tool select and link. Caranya klik tool select and link, kemudian kita drag sayap ke badannya, kemudian sayap ke badannya, mata ke badan, ekor ke badan. Untuk melihatnya kita coba select and move badannya apakah sudah menyatu. Ternyata sudah. Setelah itu kita ke panel hierarki. Setelah itu kita klik affect pivot only. Kemudian kita akan menggeser titik pusatnya sampai menempel ke badan. Titik pusat sayapnya kita geser menempel ke badan. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap penganimasian. Sebelumnya kita matikan dulu pivotnya, kemudian kita aktifkan kita atur time configuration-nya. Frame rate-nya kita ubah menjadi PAL, length-nya kita atur menjadi 200. Kita klik OK. Kemudian kita aktifkan auto key. Setelah itu kita pastikan aktif di frame awal yaitu 0/200. Nah, di sini dengan tool select and rotate kita akan memutar sayapnya sehingga mengepak ke atas. Kita putar hingga mengepak ke atas seperti ini, kurang lebih. Setelah itu kita geser ke frame 10. Nah, di frame 10 ini kita buat sayapnya mengepak ke bawah. Seperti ini. Setelah itu kita coba play animation dulu. Animation. Nah, animasinya sudah berjalan, tetapi kepakan sayapnya hanya sekali saja. Di sini kita akan membuat kepakan secara terus-menerus tanpa mengcopy secara manual. Sebelumnya kita matikan dulu auto key-nya. Nah, setelah itu kita klik kanan pada sayapnya. Kemudian pilih curve editor. Kita maximize. Di sini dulu. Kemudian di sini 10. Kemudian jangan lupa kita atur controllernya, kemudian out of range type-nya kita pilih pingpong. Kita klik OK. Kemudian kita close. Kita coba play dulu animasinya. Nah, di sini sayapnya sudah terlihat mengepak secara terus-menerus, tidak seperti yang awal tadi. Nah, kita akan mengulangi proses ini pada sayap yang satunya. Caranya sama. Kita aktifkan dulu auto key-nya. Pada frame awal yaitu 0/200 kita buat sayapnya mengepak ke atas. Seperti ini. Setelah itu kita pada frame 10 kita buat sayapnya mengepak ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita klik kanan ke curve editor.
Oh ya maaf, jangan lupa matikan auto key-nya dulu. Kita ke curve editor, kita atur X rotation-nya. Oh, kita biarkan sajalah. Kemudian controller, kita ke out of range type, kemudian kita pilih pingpong, kita klik OK. Kita close dulu, coba kita lihat play animation. Nah, seperti ini hasil animasi sayapnya. Kemudian kita akan melanjutkan untuk mengatur posisi objek dengan trajectories. Nah, agar jalur animasinya terlihat, kita klik panel motion, kemudian trajectories. Kita akan mulai pembuatan keyframe untuk animasinya. Kita aktifkan tombol auto key dulu, kemudian kita atur posisinya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan mengatur posisinya. Misal pada frame 0, kita atur dengan tool select and move. Kita atur posisinya. Kita buat di dekat apa itu bannya yang atas. Posisinya seperti ini. Kemudian kita geser ke frame 20. Kita buat turun. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita geser lagi ke frame 40. Kita buat naik lagi. Kemudian kita geser lagi ke frame 60. Kita buat turun. Kemudian geser lagi ke frame 80. Kita buat naik. Kita geser ke frame 100. Kita buat turun. Nah, setelah itu kita buat di frame 130. Kita buat penjauh sini. Kita buat menjauh. Seperti ini misal di sini. Kemudian di frame ke 200 kita jauhkan lagi posisinya. Nah, sudah. Setelah itu jangan lupa kita matikan tombol auto key-nya terlebih dahulu. Nah, posisi bolanya di keyframe tertentu ada yang kurang baik. Untuk memperbaikinya, kita bisa mengaktifkan sub object keys. Nah, ini kita bisa aktifkan untuk mengatur, tapi di sini saya lewati. Kemudian kita akan masuk pada tahap pantulan dengan percepatan dan perlambatan. Nah, di sini bola bergerak mengikuti jalur atau trajektoris yang kita buat tadi, tetapi kecepatan saat jatuh dan mantul kurang wajar seperti bola yang mengapung di air. Nah, untuk memperbaikinya, kita klik kanan pada bola. Kita klik kanan pada bola. Lalu kita pilih curve editor. Nah, di curve editor ini kita akan mengatur Z positionnya. Di sini kita seleksi 3 control point paling bawah. 1, 2, 3.
Nah, di sini kita akan mengubahnya ke set tangen to face agar mempunyai kecepatan tinggi seperti ini. Nah, setelah itu kita close dulu. Kita coba play animation. Nah, animasinya seperti ini. Sudah tidak terlihat mengambang. Kemudian kita akan mengatur fleksibel dengan flex. Kita ingin kepakan sayapnya terlihat lentur, tidak kaku seperti sayap kelelawar. Untuk itu, kita aktifkan objek sayap. Kita stop dulu, aktifkan objek sayap. Kita zoom dulu. Kita fokuskan pada objeknya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik pada sayapnya. Kita matikan dulu. Kita klik pada sayap. Kita masuk ke panel modifier list. Di sini kemudian kita pilih flex. Nah, flexnya pada kita atur menjadi 1,2. Satunya juga 1,2. Flex. Kita ulangi lagi untuk ekornya. Kita juga buat 1,2 flexnya. Nah, setelah kita menganimasikan pada sayapnya, kita coba play dulu. Seperti ini pokoknya. Udah, kita kembali ke frame awal. Kita akan menganimasikan matanya. Caranya kita tekan pada matanya, kemudian kita kontrol agar bisa menyeleksi dua mata. Setelah itu kita untuk memutarnya kita aktifkan reference koordinat sistemnya menjadi lokal. Ini view kita ubah menjadi lokal. Kemudian dengan tool select and rotate kita akan mengedrag sumbu Z agar matanya terlihat melirik. Sumbu Z kita seperti ini melirik. Setelah itu untuk animasi kelopak matanya kita bisa atur di nilai slice pada sphere-nya. Kita klik pada sphere. Nah, di sini kita atur slice-nya kita checklist, kemudian slice from-nya kita ubah menjadi 17. Slice to-nya 134. Udah. Nah, setelah itu kita coba play animation dulu. Seperti inilah kurang lebih hasilnya. Nah, kini saatnya kita sampai pada tahap material checker dan displacement. Kita klik menu rendering, kemudian material editor atau dengan shortcut M. Kemudian pada parameter maps, kita diffuse color-nya kita ubah menjadi checker. Ya, seperti ini. Kita atur tiling-nya menjadi 8. Kemudian untuk yang bawahnya 20. 20. Seperti ini. Setelah itu kita drag ke torusnya, Oke. Kemudian kita show standard map in viewport. Nah, selain pola catur, kita juga menginginkan bagian yang berwarna putih menonjol menjadi 3 dimensi. Caranya kita drag, kita go to parent dulu. Kita drag map checkernya ke displacement. Seperti ini. Kita pilih instance, kemudian oke. Nah, di sini kita mencoba render dulu. Ternyata belum ada perubahan.
Untuk persiapan, agar lebih detail, kita atur nilai segmen dan side-nya pada torus 0.1. Terus kita atur segmennya menjadi 100. Kemudian untuk side-nya kita ubah menjadi 80. Setelah itu kita, agar material displacement-nya berfungsi, kita ke panel modify, modifier list, kita pilih edit mesh atau UV map. Nah, seperti ini. Kita mencoba render dulu. Nah, seperti ini tampaknya. Sudah muncul 3 dimensi. Kita ganti warna torusnya menjadi coklat agar mirip dengan kue donat rasa kacang. Bikin lapar deh. Caranya kita pergi ke blend basic parameter, diffuse-nya kita ubah menjadi warna coklat. Seperti ini, kemudian kita klik OK. Kita atur size pada diffuse color-nya menjadi 120. Kemudian untuk 20. Displacement-nya 30. Seperti ini. Kita coba render dulu, lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, sudah seperti ini agar lebih kelihatan lebih indah. Kemudian kita akan menganimasikan X-form-nya. Kita akan membuat animasi ban atau torusnya kempes, berguling, kemudian bergelinding mengejar bola. Caranya kita aktifkan objek torus, kemudian kita klik panel modify, modifier list, kemudian kita ke X-form. Kita aktifkan tanda plusnya, kita aktifkan gizmo. Nah, di sini kita akan mulai membuat animasinya. Kita aktifkan auto key. Kemudian kita posisi torus pada frame 0, tetap di sini. Kita atur dulu posisinya agar terlihat. Ini. Nah, seperti ini pada frame awal, posisinya di belakang. Kemudian kita ke frame 160. Nah, di frame 160 ini kita akan memutar gizmo secara sembarang di sumbu Z. Kita putar-putar. Setelah itu, untuk mendapatkan putaran tepat 360 derajat, kita klik kanan terus, kemudian curve editor, pada modify object, kemudian X-form, kita cari Z rotation. Nah, seperti ini, 160 dan 0. Pada value-nya kita ubah menjadi 360 derajat. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kita coba close dulu. Kita coba play animation. Oh, maaf, tadi kelupaan. Pada frame 160 seharusnya kita posisinya kita pindah ke sini. Jadi nanti bisa bergulir. Coba play dulu. Nah, seperti ini. Kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Ya, kita matikan auto key-nya. Di sini kita akan membuat ban gembos dengan melt. Caranya kita aktifkan objek torus. Setelah itu dengan tool select object ini kita matikan dulu gizmo-nya. Select object. Kita ke panel modify.
Kemudian modifier list, kita pilih melt. Nah, pada melt ini kita akan mengatur parameternya, amount-nya kita ubah menjadi 35. Amount 35. Kemudian speed of melt-nya 19. Axis to melt-nya kita ubah menjadi Y. Jadi biar bannya yang gembos di bagian bawah. Setelah itu kita coba play animation dulu. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat animasi kamera dengan link. Caranya kita ke panel create, kemudian kamera. Kita klik target. Kita atur lensnya menjadi 24 seperti ini. Kita ke frame awal aja biar enak. Nah, kita akan buat kamera dari sini ke sini. Kita buat kameranya lewat jendela front. Nah, seperti ini. Kemudian agar target kamera mengikuti bola, kita klik tombol select and link. Kemudian kita drag target kamera ke bola. Kita drag target kamera ke bola seperti ini. Setelah itu kita aktifkan viewport kamera. Kita ubah menjadi C. Play animation. Nah, seperti ini. Terlihat arah kamera bergerak mengikuti posisi bola. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat background dari hemisphere. Kita ke panel create. Kemudian geometri, kita pilih sphere. Kita maximize viewport toggle dulu di viewportnya. Kemudian kita hemisphere-nya kita menjadi 0,5. Kita buat. Seperti ini, kita atur posisinya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, di sini kita ke panel modifier list. Kita ke normal, kemudian flip normal. Kita klik kanan. Kemudian object properties. Kita checklist backface full. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke menu rendering atau dengan ke material atau dengan shortcut M. Kita drag slot 5 ke setengah bola atau hemisfernya tadi. Oke. Kemudian kita akan mengatur diffuse-nya, kita maps, kemudian diffuse ke bitmap. Kita misal mau kita kasih background langit atau sky. Oke, kemudian kita atur self illumination-nya di blend basic. Self illumination-nya 100. Kita show started map in viewport. Nah, setelah itu di viewport akan tampil material langit yang masih belum baik penempatan atau mappingnya. Untuk memperbaikinya, kita coba checklist mirror pada U atau sumbu X. Itu pada menu mirror, kita checklist pada ini. Nah, mungkin udah terlihat.
lebih rapi, kita paskan dulu, sesuaikan. Coba kita perkecil ukuran hemisfernya biar nggak terlalu besar. Seperti ini mungkin. Setelah itu kita klik panel modifier list, kemudian UV WMap. Nah, di sini kita akan mengatur parameter mappingnya menjadi spherical seperti ini. Kemudian untuk alignmentnya kita ubah menjadi Z, sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu rendering, kemudian render setup atau dengan shortcut F10. Kita atur range-nya misal dari 0 sampai 200. Kemudian kita atur output size-nya. Misal segini ukurannya sudah. Kemudian kita atur render output-nya di mana? Misal mau saya buat di D. Kita berikan nama case audio. Formatnya misal kita buat AVI, kita save. Kompresornya kita uncompresses, kemudian OK. Kita klik render. Ini posisinya kurang dekat, saya deketin dulu. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap rendering dengan cara klik menu rendering, kemudian render setup atau dengan shortcut F10. Kita atur dulu, misal range-nya dari 0 sampai 200. Kemudian render output-nya kita atur. Misalnya sudah saya namai case avul.avi, kita save. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik render. Kita tunggu proses rendering sampai selesai. Nah, selanjutnya kita masuk proses rendering. Klik rendering, kemudian render setup atau dengan F10. Kita atur range-nya misal dari 0 sampai 200. Kemudian render output-nya animasi. Kita save. Kemudian kita klik render. Kita tunggu proses renderingnya sampai selesai. Nah, pada perspektif kamera kita masuk menu rendering, kemudian render setup atau dengan shortcut F10. Kita atur range-nya misal dari 0 sampai 200. Kemudian kita atur render output-nya. Terus kita beri nama jadi. Kemudian kita save. Kita klik render. Nah, kita tunggu sampai proses perenderan selesai. Nah, proses rendering yang melelahkan telah selesai. Kita buka file outputnya. Jadi, kita lihat videonya. Nah, jadinya seperti ini. Burungnya terbang. Selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.